Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa rasulihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah kami akan menyampaikan tentang sebab nuzul surat Al-Kahfi. Sebab turunnya surat Al-Kahfi, yaitu salah satu surat yang mulia di antara surat-surat yang lain di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena surat Al-Kahfi ini surat yang sering dibaca oleh kaum muslimin, khususnya di hari Jumat. Mereka sering membaca karena fadilahnya besar. Bagi orang yang mengetahui fadilah dari surat Al-Kahfi dan juga ada semangat untuk meluangkan waktu membaca surat Al-Kahfi ini, maka insyaallah di dalamnya ada fadilah yang besar. Maka kita pun perlu mengetahui sebab nuzulnya surat Al-Kahfi, sebab turunnya surat Al-Kahfi ini. Yang dari sebab nuzulnya surat Al-Kahfi ini akan bisa kita ketahui betapa surat Al-Kahfi ini menjadi mukjizat yang besar bagi Nabi kita Muhammad SAW. Surat Al-Kahfi ini merupakan mukjizat bagi Nabi yang membuktikan, yang menunjukkan kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Dan tentang sebab nuzulnya surat Al-Kahfi ini, para mufassirin, para ulama tafsir menjelaskan di dalam kitab tafsir-tafsir mereka, seperti Al-Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya, dan juga para mufassirin yang lain, para ahli tafsir yang lain juga menjelaskan tentang sebab nuzulnya surat Al-Kahfi ini, yaitu kisahnya, ceritanya ketika orang-orang Quraisy mereka telah menuduh Nabi SAW dengan berbagai macam tuduhan. Dituduh sebagai seorang pendusta, seorang pembohong, kadzdzab. Dituduh pula sebagai seorang penyair. Dituduh pula sebagai tukang sihir. Dituduh pula sebagai seorang yang gila, serta tuduhan-tuduhan yang lain. Yang tuduhan-tuduhan ini untuk melemahkan atau untuk menghalangi dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam supaya Islam tidak tersebar. Tapi di sisi lain, ternyata dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam tersebar. Terutama di musim-musim haji. Ketika datang orang-orang dari luar Mekah, mereka datang untuk menunaikan ibadah haji, lalu mereka mendengar dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun banyak yang masuk Islam. Maka orang-orang kufar Quraisy merasa gerah. Ternyata dakwah Nabi Muhammad SAW ini malah berkembang besar. Lalu mereka ingin membuktikan bahwa Nabi SAW adalah seorang pendusta. Mereka ingin membuktikan bahwa Muhammad SAW adalah seorang pendusta, pembohong. Bagaimana caranya? Maka mereka mengutus dua orang pembesar, dua orang terkemuka dari kalangan mereka, yaitu An-Nadhr ibnul Haris dan yang kedua Uqbah bin Abi Mu'aid. Keduanya ini, An-Nadhr ibnul Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aid, diutus oleh orang-orang kufar Quraisy untuk menemui para pendeta Yahudi yang ada di Yathrib. Mereka diutus oleh orang-orang kufar Quraisy untuk menemui para pendeta Yahudi yang ada di Yathrib. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan Nabi SAW dalam dakwahnya, atau untuk memastikan bahwasanya Muhammad adalah seorang pendusta, sehingga mereka bisa menghentikan dakwahnya beliau SAW. Mengapa mereka bertanya kepada para pendeta tersebut, tidak bertanya kepada yang lain? Orang-orang kufar Quraisy mengetahui bahwa para pendeta Yahudi mereka adalah orang-orang yang telah mengetahui tentang berita-berita para nabi dan para rasul dahulu. Mereka mengetahui tentang para nabi, para rasul, kemudian juga sifat-sifat mereka, tanda-tanda mereka, dan mengetahui sisi kelemahan-kelemahan mereka pula. Akhirnya dua orang ini datang menemui para pendeta Yahudi yang ada di Yathrib. Mereka ingin menanyakan bagaimana kita membuktikan kalau Muhammad adalah seorang pendusta. Maka kata para pendeta tersebut, itu gampang.
Uji dia, tes dia dengan 3 pertanyaan. Kalau dia bisa menjawab ketiga pertanyaan tersebut, berarti dia seorang nabi. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab ketiga pertanyaan tersebut, berarti dia seorang pendusta, seorang yang mengada-ada. Yaitu pertanyaan pertama, tanyakan kepadanya tentang sekelompok pemuda yang masuk ke dalam gua dan beritanya telah samar. Tanyakan kepadanya berapa jumlah mereka dan juga berapa lamakah mereka berada di dalam gua, dan semua berita-berita yang mengenai para pemuda tersebut, yaitu Ashabul Kahfi. Lalu pertanyaan yang kedua, tanyakan kepadanya tentang seorang laki-laki yang telah berkeliling, berkelana di dunia ini, bahkan telah mencapai bagian barat dan bagian timur bumi ini, yaitu Dzulqarnain. Tanyakan kepadanya berita tentang Dzulqarnain ini. Serta yang ketiga, tanyakan kepadanya tentang ruh. Apa itu ruh? Kalau dia bisa menjawab ketiga pertanyaan ini, berarti dia seorang nabi. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab, maka berarti dia seorang pendusta, seorang yang mengada-ada. Maka pulanglah 2 orang ini, yaitu An-Nadhr ibn al-Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aid, pulang ke kota Mekah, menemui orang-orang kufar Quraisy yang ada di Mekah. Dan mereka sudah punya senjata. Mereka kumpulkan orang-orang kafir Quraisy, lalu mereka bersepakat untuk mengutus beberapa orang menemui Nabi Muhammad SAW dan menanyakan berbagai pertanyaan, diantaranya 3 pertanyaan ini. Akhirnya mereka datang kepada Nabi kita Muhammad SAW dan mereka menanyakan banyak hal. Termasuk diantaranya 3 pertanyaan ini. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, jika engkau seorang nabi yang hak, seorang nabi yang benar, maka jawab pertanyaan-pertanyaan kami. Mereka sampaikan 3 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama tentang Ashabul Kahfi. Berapa jumlah mereka? Berapa lamakah mereka berada di dalam gua? Serta berita-berita yang lain mengenai Ashabul Kahfi. Lalu yang kedua, tentang Dzulqarnain, bagaimana berita tentang dirinya. Lalu yang ketiga tentang ruh, apa itu ruh? Maka Nabi kita Muhammad SAW, beliau seorang nabi dan rasul, tapi beliau seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa membaca dan menulis dan tidak pernah belajar. Maka beliau tentunya tidak mengetahui berita-berita tersebut kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tidak bisa menjawab langsung karena beliau tidak mengetahui berita tersebut kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun menjawab atas pertanyaan mereka ini. Kata beliau, "Ukhbirukum bima sa'altum anhu ghadan." Aku sampaikan kepada kalian, aku jawab pertanyaan kalian besok. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tidak mengatakan insyaallah. Dan ini sebuah kekeliruan. Tidak mengucapkan kalimat sa'ukhbirukum bima sa'altum anhu ghadan insyaallah. Tidak menambah kalimat insyaallah. Maka hari berikutnya mereka datang menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa jawabannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu kepada beliau. Sehingga hari pertama mereka datang ternyata tidak ada jawaban. Hari yang kedua mereka datang juga tidak ada jawaban. Sampai hari ketiga juga tidak ada jawaban. Bahkan sampai hari yang ke-15, sampai 15 hari belum ada jawaban pula. Dalam riwayat yang lain sampai 1 bulan. Sehingga ini menjadi celah bagi orang-orang kafir Quraisy untuk mentasykik, untuk menyatakan kedustaan, membuat ragu seluruh manusia akan kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mengatakan bahwasanya Muhammad ini pendusta. Dia bukan seorang nabi. Kalau dia nabi, dia dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang nabi, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Tapi ternyata tidak. Maka hal ini membuat gelisah Nabi dan juga para sahabat yang lain. Karena tidak ada jawaban dari Nabi SAW. Karena beliau menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Nabi SAW pun rindu dengan turunnya wahyu. Setelah 1 bulan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat
wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Janganlah kamu sekali-kali mengatakan sungguh, ya, janganlah sekali-kali kamu mengatakan tentang suatu sungguh aku akan melakukannya besok. Illa ayyasha Allah, kecuali dengan kalimat insyaallah. Maka setelah turun ayat ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, datang orang-orang kufar Quraisy, maka beliau pun mengatakan ukhbirukum ghadan insyaallah. Aku sampaikan, aku jawab pertanyaan kalian besok insyaallah. Sehingga ada tambahan kalimat insyaallah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihi salam bersama dalam riwayat 70.000 malaikat menyampaikan surat Al-Kahfi. Ya, yang ini merupakan sebab nuzulnya surat Al-Kahfi. Ya. Sebab turunnya surat Al-Kahfi. Allah turunkan surat Al-Kahfi kepada Nabi SAW dan menunjukkan mulianya surat ini adalah Allah juga mengutus 70.000 malaikat, bukan cuma malaikat Jibril, tapi juga 70.000 malaikat yang lain untuk menyaksikan surat Al-Kahfi ini turun kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan betapa mulianya, betapa tingginya kedudukan surat Al-Kahfi ini. Maka setelah turun kepada Nabi SAW, Nabi bergembira. Kaum muslimin juga bergembira dengan datangnya jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kegembiraan ini Allah pun ungkapkan dari kalimat yang pertama dalam surat ini, yaitu alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Sebagai bentuk kegembiraan, alhamdulillahi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Maka dengan turunnya surat Al-Kahfi ini, yang surat ini berisi tentang jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka, atas 3 pertanyaan yang mereka sampaikan kepada Nabi. Dan jawaban yang pertama, jawaban atas pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan tentang Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Kahfi, yaitu kalimat am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Allah turunkan berita tentang Ashabul Kahfi dan Allah terangkan berapa lamakah mereka berada di dalam gua dan berapa jumlah mereka, serta perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Selesai jawabannya. Lalu pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan tentang Dzulqarnain. Allah Subhanahu wa taala turunkan pula di dalam surat Al-Kahfi tentang Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Serta pertanyaan yang ketiga. Tapi pertanyaan yang ketiga yaitu pertanyaan tentang ruh, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jawabannya di dalam surat Al-Kahfi, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jawabannya di dalam surat Al-Isra, yaitu ayat wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Hingga ketiga pertanyaan ini sudah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab nuzulnya surat Al-Kahfi, sebab turunnya surat Al-Kahfi ini, yang menunjukkan betapa mulianya surat Al-Kahfi ini. Sehingga dari peristiwa sebab nuzulnya surat Al-Kahfi ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu diantaranya yang pertama, bahwa Nabi SAW itu betul-betul beliau seorang Nabi dan Rasul, bukan manusia biasa. Kalau beliau itu manusia biasa, tentu tidak mungkin mendapat jawaban dan beliau tidak mengetahui tentang berita-berita tersebut. Tapi karena beliau seorang Nabi dan Rasul, Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Maka beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Lalu yang kedua, ketika seseorang mengungkapkan bahwa dirinya akan melakukan sesuatu di masa yang akan datang, di esok hari misalnya, maka jangan lupa tambahkan kalimat insyaallah. Mudah-mudahan ini yang sedikit ini bisa bermanfaat dan juga bisa kita ambil hikmahnya dan bisa menambah keimanan kita dan juga semangat kita untuk bisa mempelajari, syukur bisa menghafal surat Al-Kahfi, merenungi isinya, dan juga
bisa bermanfaat pula bagi Islam dan kaum muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.